Shalom saudara-saudara, damai di hati. Saat ini mari kita kembali memikirkan kebenaran firman Tuhan yang akan lebih memperlengkapi lagi kita untuk hidup memuliakan Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur sebab kami boleh mengalami kebesaran kuasa-Mu dan keagungan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kebesaran kuasa dan keagungan kasih yang telah berpuncak di Bukit Golgota, di kayu salib itu. Yang kami alami dan nikmati dalam perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Kebesaran dan keagungan kuasa serta kasih-Mu juga yang sudah nyata lewat kebangkitan tubuh-Mu yang tadinya sudah dibunuh dan dikuburkan, tapi bangkit dan hidup kembali. Dan kuasa kebangkitan itu menjadi jaminan atas keselamatan yang kami percayai, sudah kami terima, sudah kami miliki. Tapi juga menjadi jaminan dalam kami menjalani hidup di dunia ini, hidup yang mengemban tugas-tugas yang Kau percayakan kepada kami, tapi juga hidup yang tak luput dari rupa-rupa tantangan dan pergumulan. Namun kami percaya bahwa dalam perjalanan hidup yang mengemban tugas, yang menghadapi tantangan pergumulan ini, kami telah dan akan terus mengalami kuasa dan kemuliaan kebangkitan Tuhan Yesus yang hebat itu. Maka sekarang kami akan memikirkan lagi berita tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Melalui firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab, Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29. Kami memohon Roh Kudus menolong kami untuk memikirkan kebenaran firman-Mu ini, memetik pesan-pesan iman daripadanya dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap untuk menerima firman-Mu, maka berfirmanlah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia,
"Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, 40 hari sebelum Yesus memasuki pelayanan, dia dicobai iblis di padang gurun. Dan dia berhasil menang atas segala cobaan dan godaan iblis itu. Dan sesudah 40 hari, ia berpuasa, mempersiapkan dirinya memasuki pelayanan. Dan setelah berpuasa dicobai oleh iblis 3 kali dan dia menang. Yesus kemudian mengalami baptisan, di mana dalam pembaptisan yang dialaminya itu, Roh Kudus turun ke atasnya. Dan sesudah Yesus mengalami Roh Kudus turun ke atasnya, ia mulai masuk di dalam pelayanan, dan pelayanannya sungguh diwarnai dengan kuasa yang luar biasa. Ya, kita tahu semua bagaimana Yesus dia memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan penuh hikmat, tetapi juga menyembuhkan orang-orang sakit, membebaskan orang-orang yang dirasuk oleh roh jahat, dan bahkan dia pernah membangkitkan orang yang sudah mati. Nah, itu 40 hari sebelum Yesus memasuki pelayanan. Sekali lagi ia berpuasa dan dicobai iblis. Lalu kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus. Menghasilkan pelayanan yang sangat dinamis. Nah, sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, selama 40 hari, ia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada semua orang yang percaya kepadanya saat itu, dan mempersiapkan mereka untuk melanjutkan pelayanannya. Bukan hanya mempersiapkan mereka melanjutkan pelayanannya, tetapi juga mengaruniakan kepada mereka Roh Kudus. Agar supaya Roh Kudus itu dapat memampukan mereka dalam melanjutkan misi Yesus. Nah, saudara-saudara, teks firman yang kita baca pada saat ini adalah merupakan bagian dari rentetan penampakan diri Yesus kepada murid-murid dan orang-orang percaya selama 40 hari itu. Setelah dia bangkit dari kematian dan hidup kembali. Nah, dari teks bacaan kita ini, kita mendapati kesaksian tentang 2 penampakan Yesus. Yang pertama ialah penampakan Yesus kepada murid-murid minus Thomas. Dan yang kedua ialah penampakan Yesus kepada murid-murid sudah termasuk di dalamnya ada Thomas, saudara-saudara. Nah, murid-murid, terlebih khusus lagi Thomas ini, mereka telah melihat Yesus dan menjadi percaya bahwa Yesus bangkit dan hidup. Bahwa Yesus tidak mati lagi, melainkan sudah bangkit dan hidup kembali. Ya, karena mereka sudah melihat langsung secara kasat mata akan Yesus yang sudah bangkit dan hidup itu. Akan tetapi saudara-saudara, baik kepada Thomas maupun kepada murid-murid, Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, saudara-saudara. Jadi Thomas ini rupanya dia adalah seorang yang berpola pikir rasional sekali. Dan orang yang berpola pikir rasional itu berbeda dengan orang yang memiliki karakter yang emosional. Jadi seperti Maria Magdalena pada teks firman yang kita baca dan pikirkan minggu yang lalu itu, Maria Magdalena itu adalah orang yang berkarakter emosional sehingga ia menangis di depan kubur Yesus itu. Bertolak belakang dengan murid yang bernama Thomas,
Yang rupanya ini adalah orang yang berkarakter rasional. Dan orang yang berkarakter rasional itu adalah orang yang meragukan satu kebenaran jika kebenaran itu tidak didukung oleh bukti-bukti. Dan karena itu misalnya kita melihat di dalam sistem pengadilan-pengadilan dalam konteks hukum, maka setiap pernyataan akan dianggap benar jika didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Nah, beginilah tipe pola dari pemikiran yang rasional. Selalu harus menuntut dan melihat bukti terlebih dahulu baru mempercayai suatu kebenaran. Nah, saudara-saudara, bukan berarti bahwa karena Yesus berkata demikian, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, lalu Yesus menolak pola pikir yang rasional dalam hal kehidupan beriman. Bukan demikian. Rasio adalah ciptaan Allah yang membuat manusia itu sebagai ciptaan yang berbeda dan bahkan yang paling mulia dari segala makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Dan rasio ini adalah organ yang ada di dalam tubuh manusia yang dipakai Allah untuk justru membuat manusia dapat memahami, memikirkan, dan memberlakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Allah. Namun tentu dalam hal kehidupan beriman, maka kita harus menerapkan seperti apa yang dikatakan oleh seorang teolog di abad pertengahan itu yang sangat terkenal, yang bernama Anselmus. Ya, jadi Anselmus itu berkata bahwa manusia itu harus percaya dulu, mengertinya belakangan. Jadi ketika seseorang itu mempercayai akan realitas adanya Allah yang tak kelihatan itu, maka kemudian dia akan mendapatkan pengertian-pengertian tentang eksistensi Allah dan segala kebenaran yang difirmankan oleh Allah. Mulai dari mana untuk mendapatkan kebenaran itu? Yaitu mulai dari percaya. Mulai dari iman. Ya, berbeda dengan teolog juga yang sesama dengannya yang bernama Abelardus. Abelardus bertolak belakang dengan pernyataan dari Anselmus. Abelardus berkata bahwa manusia itu harus mengerti dulu, baru percaya. Bagaimana bisa percaya kalau tidak mengerti? Jadi harus mencari dulu pengertian-pengertian termasuk bukti-bukti secara masuk akal, secara logik. Baru bisa mempercayai sesuatu, termasuk dalam hal mempercayai eksistensi yang adikodrati, yaitu Allah. Nah, kita orang Kristen mengikuti apa yang disampaikan oleh Anselmus, bukan oleh Abelardus. Nah, bahaya sekali kalau kita membangun pemahaman-pemahaman berdasarkan pengertian, baru kemudian mencari kepercayaan. Dan bahkan ada manusia yang sampai hari ini tidak mencapai kepercayaan akan adanya realita yang adikodrati, yaitu Allah. Oleh karena dia belum mendapatkan cukup-cukup bukti secara ilmiah, secara rasional, secara logis akan keberadaan dari sang adikodrati itu, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu orang Kristen itu senantiasa berpegang pada prinsip. Dan ini sudah menjadi asumsi tetap yang tidak berubah lagi bagi orang percaya. Yaitu bahwa kita percaya dulu, baru mengerti. Ya, murid-murid terlebih khusus Thomas ini rupanya ingin mengerti dulu, baru percaya. Mendapatkan bukti dulu, baru percaya, saudara-saudara. Nah, khusus dalam hal siensia atau ilmu pengetahuan, keraguan yang disebut dengan sikap skeptik itu sebenarnya penting sekali. Dan sesungguhnya kunci daripada kemajuan ilmu pengetahuan yang sejak abad ke-17 itu mengalami pergerakan kemajuan, terus mengalami kemajuan yang berpuncak di abad 19 dan terus bergerak mengalami progres sampai hari ini. Ya, hari ini ilmu pengetahuan di bidang
teknologi informasi itu sudah sangat maju luar biasa, saudara-saudara. Ilmu pengetahuan itu berevolusi, berkembang hari demi hari dengan sedemikian pesat. Itu semua karena apa? Nah, ini disebabkan oleh karena ada yang namanya skeptisisme, yaitu paham bahwa segala teori yang dipandang sebagai kebenaran, yang dihasilkan oleh para ilmuwan itu harus diragukan kebenarannya. Dan dicarikan antitesis-antitesis, dicarikan bukti-bukti yang dapat menggagalkan akan teori-teori itu. Dan ketika mereka mencari antitesis-antitesis yang menjadi bukti-bukti ilmiah untuk menggagalkan teori yang sedang berlaku, muncul teori baru. Ketika muncul teori baru, maka pengetahuan, ilmu, siensia, science, itu semakin mengalami perkembangan. Kuncinya di mana? Skeptisisme tadi, keraguan. Jadi dalam hal ranah siensia, ilmu pengetahuan, skeptisisme, keraguan seperti yang ada pada Thomas itu penting sekali. Namun dalam hal kehidupan beriman, kita tidak boleh memulaikan sesuatu mulai dari keraguan, apalagi ketidakpercayaan. Mencari pengertian dulu, mencari bukti-bukti logik dulu, baru percaya. Tidak seperti itu. Nah, jadi kita harus percaya dulu, baru mengerti. Berdasarkan percaya akan realitas adanya Sang Adikodrati, yaitu Tuhan, maka kita akan dapat mengerti dan memahami kebenaran-kebenaran yang diwahyukan olehnya. Meskipun rasio kita ini begitu kecil dibandingkan dengan Allah itu yang begitu besar, saudara-saudara. Sehingga tetap bagi kita, meskipun berdasarkan dan berlandaskan iman, percaya kita mencoba mengerti, memahami tentang Allah berdasarkan wahyunya, firman-Nya, maka kita akan tetap mendapati bahwa Allah itu tetap mengandung unsur misteri. Yang mungkin dari pemahaman kita tentang Allah, dari 100% realitas Allah, mungkin baru 2-5% kita memahami tentang eksistensinya dan tentang kebenaran-kebenarannya. Namun, Allah tetap mewahyukan kepada umatnya tentang realitas dirinya dan tentang kebenaran-kebenarannya. Sehingga gereja, umat Allah pun senantiasa mengalami kemajuan di dalam pemahaman-pemahaman dan pengertian-pengertian tentang Allah dan kebenaran-kebenarannya. Namun kita menolak untuk satu ajaran yang berkata bahwa Allah terus memberikan wahyu baru, wahyu baru, wahyu baru. Sehingga di luar Alkitab ada wahyu, ada penyataan Allah, ada kebenaran Allah. Kita menolak paham yang seperti itu. Kita berpegang teguh pada sola scriptura, bahkan tota scriptura. Yang artinya bahwa hanya Alkitab saja firman Allah itu. Di luar Alkitab tidak ada firman Allah. Terkecuali wahyu baru yang kita pahami sebagai iluminasi atau pencerahan. Nah, itu kita terima dan memang seperti demikian adanya yang disebut dengan wahyu baru atau pencerahan itu. Jadi wahyu baru yang sebenarnya bukan adalah wahyu di luar dari Alkitab, bukan. Tetapi tulisan-tulisan kitab suci yang hari ini kita baca, kita mendapatkan pesan. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, kita baca ayat yang sama, tetapi kita mendapatkan pesan yang berbeda. Ini yang disebut dengan iluminasi atau pencerahan atau wahyu baru yang dalam pengertian yang sesungguhnya yang berlandas pada presuposisi yang namanya tota scriptura tadi, saudara-saudara. Nah, jadi berlandaskan iman, baru kemudian kita mencoba mengerti tentang Allah dan tentang kebenaran-kebenaran firman-Nya. Ya, sama seperti yang sedang kita lakukan saat ini, memikirkan tentang kehendak Allah, tentang kebenarannya, tentang wahyunya yang tertulis di dalam Alkitab, saudara-saudara. Nah, jadi Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya pada waktu itu, tapi juga kepada murid-muridnya sampai di zaman sekarang ini, sampai kepada kita sekarang.
yaitu adalah berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, ini apa artinya bagi kita, saudara-saudara? Artinya, yang pertama, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya, artinya bahwa iman yang Tuhan Yesus kehendaki kita miliki dalam hidup kita ialah iman yang percaya bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu ada, dan bahkan Dia selalu menyertai kita. Meski Dia tidak memberikan penampakan dalam wujud fisik. Seperti yang dialami oleh Maria Magdalena, yang dialami oleh murid-murid itu pada waktu itu, yaitu penampakan Yesus secara fisik. Jadi meski kita tidak melihat Yesus dalam penampakan fisik, kita percaya Dia ada. Kita percaya Dia hidup. Dan kita percaya Dia berdaulat atas kehidupan kita, dan bahkan atas segala sesuatu. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, Yesus katakan berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Memang para murid waktu itu masih membutuhkan penampakan. Bahkan penampakan-penampakan atau penglihatan-penglihatan dalam masyarakat Yudais adalah merupakan hal yang lumrah. Meski tidak sering juga, tetapi sudah merupakan hal yang lumrah. Nah, dalam sejarah kehidupan masyarakat Yudais atau orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel itu, mereka kental sekali dengan narasi-narasi tentang penampakan. Jadi misalnya kita mengingat Allah yang menampakkan diri yang datang kepada Abraham. Lalu dari Abraham mereka lanjut pergi menampakkan diri juga kepada Lot. Lalu kita juga mengingat Allah yang menampakkan diri dalam wujud malaikat kepada Yakub di Betel. Yang bukan hanya menampakkan diri, tapi bahkan malaikat itu bergumul secara fisik dengan Yakub. Nah, lalu kita juga mengingat ada penampakan yang Allah lakukan untuk Yesaya dalam bentuk serafim dan kerubim. Pada waktu Tuhan Allah memanggil dan mengutus Yesaya itu menjadi nabinya. Dan kita ingat waktu itu Yesaya sebenarnya mengatakan dia merasa tak layak, tak mampu. Tetapi akhirnya Allah oleh anugerah dan kuasanya yang berdaulat itu dapat mengutus Yesaya menjadi hambanya, menjadi nabinya di Israel. Kita juga mengingat Tuhan Allah yang memberikan penglihatan kepada Nabi Yeskel tentang banyak sekali tulang-tulang kering yang di lembah itu. Allah juga memberikan penampakan-penampakan kepada juga kalau dalam perjanjian baru kepada Maria ibu Yesus dalam bentuk malaikat Jibril itu. Juga kepada Maria Magdalena di depan pintu kubur itu. Ya juga kepada murid-muridnya dalam konteks pembacaan kita ini. Jadi penampakan-penampakan adalah merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan masyarakat Yudaisme. Pada waktu itu, saudara-saudara. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Ya, sekarang ini banyak sekali orang yang getol atau suka mendapatkan pengalaman akan penampakan dan penglihatan-penglihatan. Ya, maklumlah manusia itu memiliki kecenderungan secara kejiwaan terhadap hal-hal yang tidak biasa atau hal-hal yang aneh. Jadi kalau ada hal yang aneh, manusia suka sekali untuk melihat akan hal itu. Dan penampakan masuk pada kategori peristiwa-peristiwa yang tidak biasa, yang aneh. Dan karena itu tidak sedikit juga ada orang-orang dan bahkan yang mengaku diri sebagai hamba Tuhan yang suka menceritakan bahwa ia mengalami penampakan dan penglihatan dari Tuhan. Nah, jadi bagaimana dengan hal ini, saudara-saudara? Saudara-saudara, perhatikan. Dulu, meski juga tidak sering, akan tetapi saya katakan tadi, penampakan penglihatan merupakan hal yang lumrah dalam konteks kehidupan masyarakat Yudaisme. Oleh karena ada banyak narasi dan kisah yang mereka percaya itu merupakan kebenaran tentang Allah yang
melakukan penampakan-penampakan. Seperti antara lain yang saya katakan tadi, contoh-contoh tadi. Nah memang mereka mengalami itu, Allah melakukan hal itu, dan menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat Yudaisme, oleh karena Alkitab belum tersedia dalam bentuk kitab yang sudah tertulis, yang sudah dicetak dan diperbanyak. Belum ada kitab suci pada waktu itu, saudara-saudara. Lagian, murid-murid yang mengalami penampakan Yesus yang bangkit dan hidup kembali, itu adalah pada level awal dari kebangkitan Yesus. Jadi memang butuh beberapa atau sejumlah orang yang menyaksikan akan kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus hidup kembali. Nah, sesudah itu kemudian tak perlu lagi orang percaya pada Yesus yang bangkit dan hidup itu melalui penampakan. Toh sudah ada sejumlah orang yang mengalami penampakan dan membuktikan Yesus itu hidup, bangkit. Apalagi firman Tuhan sudah tertulis dalam satu kitab yang kita sebut sebagai kitab suci atau Alkitab. Yang sudah dicetak, sudah diperbanyak. Nah karena itu, sekarang ini Tuhan Allah menghendaki agar supaya iman kita itu timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran firman Kristus, Roma 10 ayat 17. Dan bukan iman yang timbul berdasarkan pengalaman akan penampakan-penampakan, akan mujizat-mujizat, akan hal-hal yang ajaib, saudara-saudara. Tidak. Jadi janganlah kita memiliki iman yang berorientasi pada penampakan-penampakan, penglihatan-penglihatan. Jangan. Mari kita membangun iman kita berdasarkan pemahaman akan firman Tuhan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam dan melalui Roma 10 ayat 17 itu, saudara. Nah apalagi realita akan penampakan, penglihatan, dan bahkan mujizat-mujizat itu bukan, ya saya boleh pakai istilah, bukan produk spesifik dari gereja, saudara-saudara. Bukan. Nah kalau kita mau objektif, di agama-agama lain pun ada realita penampakan-penampakan dan penglihatan-penglihatan. Di agama-agama lain pun ada realita akan mujizat-mujizat, kesembuhan dari sakit secara ajaib. Ada, saudara-saudara. Di agama-agama lain pun ada realita akan pengusiran-pengusiran setan. Bahkan saya pernah melihat di dalam satu agama yang bukan Kristen. Jadi tokoh-tokoh dalam agama itu mereka, dan ini disiarkan di televisi, saya lihat di televisi. Di mana tokoh-tokoh dalam agama itu mereka melakukan pelayanan terhadap orang yang dirasuk setan. Jadi orang yang dirasuk setan ini ya kesurupan, dan begitu kuat sekali sehingga harus ditahan oleh 5-6 orang laki-laki. Lalu kemudian ada 2 tokoh agama dari agama itu, mereka melakukan pelepasan akan orang itu dari roh yang menguasainya. Jadi roh itu terlepas. Begitu roh itu keluar dari tubuh orang itu, bahkan roh jahat itu ditangkap. Tokoh-tokoh agama ini mereka menangkap roh jahat itu dan mereka isi di dalam botol. Botol itu ditutup dan begitu dilepas di meja, botol itu gerak-gerak. Sehingga harus ditahan atau diikat di satu tiang, baru botol itu tidak bergerak. Nah ini tidak pernah saya lihat terjadi di dalam kekristenan, saudara-saudara. Jadi, penampakan-penampakan, penglihatan-penglihatan, mujizat-mujizat, sesungguhnya itu bukan produk spesifik dari kekristenan, dari gereja. Sebab di agama-agama lain pun, fenomena seperti itu ada, saudara-saudara. Bila demikian, yang menjadi produk spesifik dari gereja itu apa? Produk spesifik dari gereja ialah berita tentang Injil kasih karunia. Tentang Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Yang rela menderita dan bahkan mati secara mengerikan di kayu salib.
Tetapi kemudian dia dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit, hidup kembali. Yang oleh karena karya, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya itu, kita manusia ditebus dari dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang mendatangkan murka, amarah, dan penghukuman yang kekal dari Allah. Sudah ditebus dan ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Dia mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan bahwa karya penebusannya itu berlaku. Sehingga di dalam Kristus, manusia bisa memperoleh keselamatan, kehidupan yang kekal. Ini produk spesifik yang ditawarkan oleh gereja kepada dunia ini, yang tidak ada di mana-mana dalam satu lembaga sosial atau lembaga keagamaan apapun yang pernah ada di dalam sejarah. Di seluruh jagat raya ini tidak pernah ada produk seperti ini. Ini hanya ada di dalam dan melalui gereja, saudara-saudara. Nah, inilah yang diberitakan oleh gereja. Dan oleh sebab itu, mari kita membangun iman kita, kehidupan kita, pola pikir kita, perilaku kita berdasarkan berita Injil dan berita firman yang terkandung di dalamnya, saudara-saudara. Ini yang Tuhan mau. Jadi saya harap kita jadi orang-orang Kristen yang tidak mau berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan penampakan-penampakan. Ya, kalau ada yang mengatakan mendapatkan penglihatan, jangan cepat percaya, saudara-saudara. Dan kemungkinan besar itu dusta. Apalagi tahun depan itu ada pemilu untuk eksekutif dan legislatif. Nah, hati-hati. Jangan-jangan nanti ada orang yang mengaku sebagai pendoa, sebagai hamba Tuhan yang mendapatkan penglihatan, si A itu sudah menjadi gubernur. Si B itu sudah dipilih oleh Tuhan menjadi bupati. Si C itu sudah dipilih oleh Tuhan menjadi ketua dewan dan sebagainya. Ini hati-hati, saudara-saudara. Lalu kemudian menjadi percaya. Nah, ini pengalaman-pengalaman di waktu-waktu yang lalu ada seperti itu. Sudah mendapatkan penglihatan bahwa si A itu sudah dipilih Tuhan. Dalam penglihatan itu sudah terpilih sebagai seorang eksekutif. Begitu datang pemilihan, ternyata tidak terpilih. Ini adalah sebuah dusta yang religius. Jadi hati-hati, janganlah kita berkanjang pada penampakan-penampakan. Atau mungkin ada yang mengatakan mendapatkan penampakan, sudah terpilih menjadi gubernur, atau bupati, atau wali kota, atau wakil, lalu memang benar-benar terpilih. Nah, padahal sebenarnya tanpa berita tentang penampakan itu juga memang akan terpilih, saudara-saudara. Ya, jadi sebenarnya Tuhan juga menghendaki kita memiliki iman dengan akal sehat. Walaupun iman dengan akal sehat itu harus starting pointnya dari percaya akan adanya Allah, dan bahkan Allah yang menjadi manusia yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia. Jadi starting point kita adalah dari situ, dari iman. Nah, jadi saudara-saudara, ketika Yesus itu datang kepada murid-murid yang sedang sembunyi di satu ruangan yang tertutup, pintunya dikunci rapat-rapat, jendelanya dikunci rapat-rapat, saudara-saudara. Tapi Yesus hadir. Begitu Yesus hadir menampakkan diri kepada mereka, Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu yang disampaikan oleh Yesus ini, kita imani sebagai perkataan firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Mengapa? Karena murid-murid ini dalam keadaan takut. Takut karena apa? Ya takut karena guru mereka, Yesus ini, sudah ditangkap, dibunuh, dan sudah mati. Bagaimana kalau kami pengikut-pengikutnya juga dicari, dikejar, ditangkap, lalu dihukum, dan mungkin dianiaya dan dibunuh? Maka mereka takut sekali, saudara-saudara. Mereka pikir dalam konsep pemikiran masyarakat Yahudi di luar sana, mereka itu adalah pengikut-pengikut dari satu gerakan pemberontakan dari seorang yang bernama Yesus yang hendak menjadikan dirinya itu sebagai raja yang akan mengancam pemerintahan yang sah. Jadi mereka takut sekali, saudara-saudara. Namun ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka dan berfirman kepada mereka, menyapa mereka dengan firman yang suci,
damai sejahtera bagi kamu. Shalom. Maka mereka yang tadinya takut, sekarang berubah menjadi penuh sukacita. Jadi saudara-saudara, hidup kita ini pun tak luput dari hal-hal yang bisa mendatangkan ketakutan, kecemasan, ketiadaan arah, hidup yang tidak punya kepastian. Tetapi mari, dalam hidup ini kita percaya bahwa Yesus itu hidup. Dan dia memiliki kuasa yang sangat luar biasa yang dibuktikan dengan kebangkitannya. Maka kalau kita berfokus pikiran kita, iman kita kepada Yesus, segala ketakutan yang kita rasakan itu akan lenyap, diganti dengan keberanian dan sukacita. Dan segala hal yang mencemaskan, mengkhawatirkan kita, dan kehidupan yang tidak punya arah, tidak punya kepastian, akan berganti dengan kehidupan yang punya arah, punya tujuan, punya kepastian. Ketika kita selalu memandang kepada Yesus. Nah, jadi saudara-saudara, percaya Yesus meski tidak melihat juga berarti bahwa percaya kuasa kebangkitan Yesus itu juga berlaku bagi kita. Dan tidak ada kuasa lain yang dapat menyaingi, menandingi, apalagi melebihi kuasa Yesus itu. Kuasa Yesus yang ajaib itu menjamin kita. Bagaimana tidak menjamin kita dalam hidup kita sekarang? Bahkan kehidupan kita yang sudah berdosa dan karena dosa itu membuat kita terancam dengan penghukuman yang kekal, itu tidak ada lagi. Kuasa kebangkitannya itu sudah menghalau penghukuman kekal itu. Ia sudah mencaplok kita dari alam maut. Dari penghukuman dalam api neraka itu. Dia sudah keluarkan kita dari sana. Dan dia sudah menjadikan kita sebagai warga kerajaannya yang kekal, saudara. Dan oleh sebab itu, kalau dia bisa melakukan hal itu, bahkan untuk hal yang paling urgent dalam hidup kita. Apalagi hanya masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan dalam hidup ini. Permasalahan tentang kekekalan sudah diatasi, apalagi hanya persoalan-persoalan yang dalam kehidupan yang sementara ini. Mari kita bersandar pada Yesus yang bangkit, yang memiliki kuasa yang hebat itu. Dan jangan biarkan ketakutan, kecemasan, ketiadaan arah itu memenuhi, menggerogoti kehidupan kita. Saudara-saudara, setelah Yesus tampak di mata mereka, dan mereka diisi dengan firman Tuhan yang mengubahkan mereka, Yesus kemudian mengutus mereka. Jadi di ayat 22 dan 23 itu kita mendapati Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Lalu kemudian menugasi mereka untuk memberitakan Injil tentunya. Yang kemudian dikatakan apabila engkau menyatakan dosa orang diampuni, dosanya diampuni. Dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi banyak orang yang salah memahami. Ayat 22 dan 23 ini, saudara-saudara. Jadi ceritanya begini. Oleh karena Yesus menghembusi murid-murid itu dengan Roh Kudus, lalu ada orang-orang yang mempraktikkan cara-cara seperti itu. Jadi saya pernah lihat itu dalam video, ada seorang yang dalam satu KKR yang besar sekali, dari atas panggung dia menghembusi dan dia berkata, saudara-saudara terimalah Roh Kudus, lalu dia hembusi. Dan orang-orang berjatuhan, saudara-saudara. Ada juga moda yang lain. Dia buka jaket atau jasnya, lalu kemudian dia katakan, terimalah Roh Kudus, lalu dia mengayunkan jasnya. Lalu orang-orang berjatuhan, rebah, saudara-saudara. Tapi di Alkitab, kita tidak mendapati modus seperti ini. Lagian secara teologi hanya Yesus yang dapat memberikan Roh Kudus. Manusia, orang percaya, hamba Tuhan sehebat apapun tidak dapat memberikan Roh Kudus. Terkecuali atas nama Tuhan memohonkan supaya Roh Kudus dianugerahkan Tuhan pada seseorang. Jadi Tuhan Yesus juga menugaskan gereja untuk mengurapi, memberkati orang dengan Roh Kudus-Nya.
supaya orang-orang menerima Roh Kudus. Tapi bukan gereja yang memiliki otoritas mengembusi orang-orang dengan Roh Kudus. Jadi kalau ada pola-pola yang seperti itu bukan dari Yesus. Itu bukan dari Tuhan. Jangan percaya itu. Nah kalau bisa jadi seperti itu ya bisa saja itu adalah sebuah penipuan yang terjadi dalam pelayanan dan banyak hal yang seperti itu. Bisa saja itu penipuan-penipuan yang secara teknis atau mungkin juga menggunakan kuasa-kuasa kegelapan. Bisa saja. Nah jadi saudara-saudara kemudian ada juga yang memahami bahwa gereja itu memiliki otoritas untuk mengampuni dosa orang. Jadi, teks firman yang kita baca ini tidak bermaksud mengajari kita akan hal yang seperti itu. Oleh karena, hanya Allah, hanya Yesus yang punya otoritas mengampuni dosa orang. Jadi dalam sejarah gereja di abad pertengahan lalu itu, ya abad pertengahan ini kalau dalam sejarah gereja disebut abad kegelapan. Oleh karena banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam praktek-praktek gerejawi yang menyimpang dari firman Allah. Nah, salah satu hal yang menyimpang itu adalah bahwa gereja memahami, gereja itu punya otoritas untuk mengampuni dosa orang. Dan bahkan oleh karena otoritas itu, gereja mengeluarkan surat pernyataan dosa seorang itu diampuni. Surat itu diberikan kepada orang yang mengaku dosa, tetapi dia harus membayar. Nah ini pernah terjadi di dalam perjalanan sejarah gereja. Dan ini merupakan satu penyimpangan saudara-saudara. Dan karena itu yang dimaksud oleh teks ini ialah bahwa Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-murid, kepada gereja, kepada pengikut-pengikutnya, termasuk kepada kita. Tuhan memberi rohnya yang kudus. Supaya apa? Oleh Roh Kudus kita dimampukan untuk bersaksi. Untuk memberitakan Injil. Untuk memberitakan firman. Untuk memajukan misi pelayanan Tuhan melalui gereja di dalam dunia ini. Agar supaya melalui Roh Kudus, kehidupan kita boleh bertumbuh. Boleh makin dibentuk. Makin hari karakter kita makin menjadi serupa dengan Kristus. Jadi bagaimana kita bisa memberitakan Injil keselamatan kalau kehidupan kita bertolak belakang dengan Injil atau berita Injil itu, saudara-saudara. Nah karena itu Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus supaya kita oleh pertolongan Roh Kudus yang berkarya di dalam kita akan menghasilkan buah-buah roh. Ada 9 buah roh. Nah, itu tentang karakter, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah karakter-karakter ini harus ada dulu di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan untuk memberitakan Injilnya, memberitakan firman-Nya, mengembalakan orang, menuntun orang kepada Yesus, saudara-saudara. Maka ketika kita memberitakan Injil dengan kehidupan yang sudah makin hari makin kompatibel, makin cocok, makin sesuai dengan karakter Kristus itu, maka pemberitaan Injil itu makin efektif. Dan ketika orang terima Yesus, dengan demikian Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosanya. Ya kalau kita sudah memberitakan Injil secara verbal maupun atau dengan kata-kata maupun dengan perbuatan-perbuatan kita, lalu orang tidak mau menerima Yesus, tidak mau percaya Yesus, ya berarti dia tidak mengalami pengampunan dari Tuhan. Itu maksud dari teks ini, saudara-saudara. Nah jadi, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, kuasa kebangkitan yang ajaib akan kita alami dalam perjalanan hidup kita. Agar supaya kita boleh menyaksikannya kepada banyak orang. Kuasa kebangkitan yang ajaib itu pertama-tama akan mengubahkan kehidupan kita makin hari, makin menjadi baik, makin serupa dengan Kristus. Tapi juga akan memampukan kita untuk menjadi pemberita-pemberita Injil keselamatan dalam kata dan perbuatan. Jadi asumsinya ialah bahwa kita percaya dulu, baru kita akan mengalami kuasa kebangkitan itu. Bukan mengalami kuasa kebangkitan itu baru percaya, saudara-saudara.
Nah, bukan mengerti baru percaya, tetapi percaya dulu baru mengerti dan mengalami akan kuasa kebangkitannya yang hebat itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau ajarkan bagi kami saat ini. Kiranya Engkau mengurniakan kepada kami iman yang selalu bertumbuh berdasarkan firman-Mu yang suci. Yang kami baca, yang kami renungkan, kami pikirkan, kami pelajari. Dan karena itu mampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang sangat mencintai dan merindukan untuk selalu membaca dan mempelajari firman-Mu Tuhan. Agar supaya kami mengalami pertumbuhan yang pesat dalam kehidupan beriman kami. Tuhan, tolonglah kami. Agar supaya makin hari firman-Mu itu membentuk kami. Dan Roh-Mu menolong kami menjadi orang-orang yang memberitakan Injil keselamatan, baik melalui kata maupun perbuatan, agar supaya makin banyak orang yang mendengarkan, yang menyaksikan Injil keselamatan yang telah tersedia di dalam Kristus, lalu menerimanya dan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka pun boleh menerima keselamatan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara untuk perenungan firman Tuhan kita di saat ini. Sampai berjumpa lagi pada lain kesempatan. Terpujilah Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati. Amin.